Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, serta saudara-saudara di seluruh belahan dunia, berbahagialah. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan pitutur luhur Jowo Sanyoto tentang penjabaran lepas paraning dumadi atau hidup di alam semesta. Dalam ajaran Jowo Sanyoto, berbakti kepada leluhur lebih besar diarahkan ke arah budi pekerti atau perilaku. Tentunya perilaku yang baik dan pantas untuk dipersembahkan kepada leluhur, sehingga mempertegas perbuatan-perbuatan buruk yang tidak pantas dipersembahkan kepada leluhur bukan diarahkan kepada mantra, kalaupun berkomunikasi seputar permohonan, perlindungan yang diakhiri dengan berterima kasih atas segala pemberiannya dan tidak melalui mantra-mantra. Sedangkan leluhur yang pantas menerima persembahan ialah 1. Orang tua atau bapak ibu. Persembahannya berupa perilaku yang baik, tidak mencemari nama baik orang tuanya, serta menjalankan ajaran orang tuanya, karena orang tua sebagai sumber kehidupannya. 2. Berbakti kepada bumi dan angkasa, dengan menjaga kelestarian alam, menata saudara-saudaranya berupa tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil, dan tidak merusak alam itu sendiri dengan tidak menciptakan zat-zat atau barang-barang yang berbahaya bagi kelestarian alam. 3. Berbakti kepada Sang Maha Hidup dengan cara melestarikan alam atau memayu hayuning bawono, tidak menciptakan atau membuang zat-zat yang berbahaya yang berpotensi menghancurkan kehidupan dan penghidupan. Komunikasinya dengan rasa. Tentunya manusia harus banyak belajar tentang rasa sehingga bisa berkomunikasi dengan Tuhan Sang Maha Hidup dan bisa menjalankan perintahnya dan menerjemahkan dengan perbuatan. Sedangkan hubungan antar manusia dengan manusia kecuali dengan orang tuanya diajarkan dengan 1. Tepo saliro, 2. Narimo ing pandum, 3. Andap asor, 4. Toto kromo, 5. Toto boso. Ajaran ini sesungguhnya sebagai bekal tatanan kehidupan manusia supaya budi pekerti manusia tidak menyimpang dari sifat manusia, karena Jowo Sanyoto tahu bahwa kehidupan itu seperti berputarnya roda, maka disebut cokro manggilingan, yang artinya kehidupan tidak ada batas akhir, hanya berputar dari tiada menjadi ada, menjadi tiada kembali, menjadi ada lagi, dan seterusnya yang disebut reinkarnasi. Sedangkan reinkarnasi itu sendiri tergantung pada sifat-sifat yang dilakukan dikenal dalam ajaran Jowo Sanyoto. 1. Sifat manusia sebagai aturan sifat perilaku manusia. 2. Sifat tumbuhan sebagai aturan sifat tumbuhan. 3. Sifat hewan sebagai aturan sifat hewan. 4. Sifat kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil sebagai aturan sifat kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Maka jika manusia dominan menggunakan sifat tumbuhan, maka akan reinkarnasi menjadi tumbuhan. Jika manusia dominan menggunakan sifat dan berperilaku hewan, maka akan reinkarnasi menjadi hewan. Jika manusia dominan menggunakan sifat dan berperilaku seperti kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil,
maka akan reinkarnasi menjadi kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Maka Jowo Sanyoto mengajak dan mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan sifat manusia sehingga berperilaku sebagai manusia, supaya dalam reinkarnasi tetap menjadi manusia. Pada saat meninggal bisa kembali ke asal-usulnya menjadi kesempurnaan hidup. Jika meninggal tidak sempurna, maka jiwanya akan terlunta-lunta tinggal di kayu, batu, pusaka-pusaka, jimat-jimat, dan jiwanya gentayangan. Jika manusia masuk pohon, jelas menjadi pohon dan berwujud pohon. Jika jiwa manusia naik kambing, maka jelas menjadi kambing dan berwujud kambing. Demikian penjabaran lepas paraning dumadi akan dilanjutkan pada fase berikutnya sebagai catatan bahwa kehidupan itu abadi atau langgeng. Selamat merenung saudara-saudaraku, tunjukkan bahwa diri kita adalah manusia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali, merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.